Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Ahas, Raja Yehuda yang jahat, memperanakan seorang pria yang baik bernama Hizkia. Bagaimana mungkin seorang pria yang baik bisa menjadi anak dari seorang yang begitu jahat? Mengapa Hizkia menghancurkan berkeping-keping ular tembaga yang Musa buat dan yang merupakan simbol keselamatan dari Allah? Apa yang kita pelajari dari kehidupan Hizkia tentang penyebab-penyebab kesuksesan dan kegagalan? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami mempelajari seluruh isi Alkitab dari Kitab Kejadian hingga Kitab Wahyu. Dalam studi kita telah sampai pada Kitab 2 Raja-Raja, pasal 18. Untuk memulai, izinkan saya untuk memulai episode kita menyambut para hamba Tuhan. Dr. SM Ezat, selamat datang. Terima kasih. Dr. Medet Helmi, selamat datang. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Tuhan Terima kasih berkati. kepada para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Esam, pasal 18 dimulai dengan kata-kata tentang Hizkia, Raja Yehuda dan anak dari Raja Ahas. Seorang putra yang baik dari seorang ayah yang buruk. Bagaimanakah hal ini mungkin? Adakah sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan? Tidak ada. Benar sekali. Hizkia bukanlah satu-satunya contoh. Yoas, Raja Yehuda adalah anak dari bukan saja seorang ayah yang jahat, tapi juga seorang kakek yang jahat, kakek buyut yang jahat. Pertama Ahab, dan putranya Yoram, lalu Ahazia, ayah dari Yoas, ketiga orang pendahulunya, adalah jahat. Namun ketika Tuhan ingin melindungi dia sewaktu ia masih kanak-kanak, bukan saja karena ketiganya jahat, tapi juga karena Atalia, yang telah membunuh semua saudara laki-lakinya. Ketika Tuhan ingin melindungi anak itu, saya pikir ia mampu dan ia menempatkan dia dalam situasi-situasi tertentu yang akan membantu dia ketika menjadi seorang raja, menjadi raja menurut pemikiran-pemikiran Allah. Maka Hizkia bukanlah contoh pertama. Itu terjadi. Tentu saja. Apakah itu? Alasan pertama disebutkan di sini, ada banyak raja yang ibunya disebutkan di Alkitab. Ibu memainkan sebuah peranan yang penting. Di sini juga nama ibunya disebut. Ia adalah Abi, putri dari Zakaria. Apakah ibunya memainkan sebuah peranan? Sekalipun ayahnya jahat, aturannya adalah bahwa ketika ada dua elemen di rumah, sebuah elemen yang baik dan sebuah elemen yang anak-anak kemungkinan lebih terpengaruh oleh yang karena kebutuhan psikologis. Pertama, seorang anak adalah kedamaian, ketenangan, stabilitas, dan kasih. Kejahatan tidak menyediakan semua ini. Kejahatan menciptakan kegaduhan di rumah, menciptakan kekacauan dan pergumulan. Namun, kesalehan, anak menyerap hasil psikologis dari kesalehan yang adalah kedamaian, ketenangan, stabilitas, nurani yang jernih, dan pemikiran yang ringan. Dan ia menyadari dengan baik bahwa yang baik adalah seperti itu. Karena Allah ada di dalam hidupnya dan yang lainnya buruk karena Allah tidak ada dalam hidupnya. Tidakkah demikian? Kehadiran ibu itu sangat penting. Ibu yang saleh, anak-anak menyerap kesalehannya dan menjadi baik iman yang hidup di dalam dirimu. Ayahnya adalah orang Yunani dan kita tidak tahu apa tentang dia. Maksud saya, Timotius, kita cuma tahu bahwa ayahnya orang Yunani, namun iman yang hidup dalam dirinya tinggal dalam siapa? Dalam Hidup neneknya, dalam ibumu dan nenekmu. ini adalah sebuah prinsip di dalam firman Tuhan. Sebagai tambahannya juga otoritas Allah. Otoritas Allah memainkan peranan besar seperti yang telah kami katakan dalam studi kita tentang kitab Raja-Raja. Kita melihat lebih dari sekali bahwa Allah
dapat memunculkan suatu untayan terang dari hati yang gelap, Allah perlu memunculkan untayan ini. Itu dimaksudkan untuk menggenapi tujuan ilahi yang akan diselesaikan dalam Kristus pada masa mendatang. Di dalam untayan terang itu datanglah sejumlah raja yang baik dan saleh dan yang darinya datanglah Kristus. Hizkia artinya kekuatan Allah. Sebenarnya kekuatan Allah muncul dalam hidupnya dalam suatu cara yang luar biasa. Ia memimpin suatu kebangkitan rohani besar. Kami berkata di episode yang lalu bahwa ada 8 raja yang saleh. 5 di antaranya luar biasa dan yang paling menonjol dari kelimanya adalah Yosia dan Hizkia. Ia adalah salah satu raja yang paling saleh dan baik yang memerintah atas Yehuda pada saat itu. Ini seharusnya membuat kita tidak memiliki kekhawatiran ketika ada kegelapan yang total, karena Allah akan membuat sebuah jalan tengah kegelapan. Ia dapat Menemukan sebuah jalan keluar. ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak perlu khawatir ketika ada kekelaman yang begitu gelap. Bahkan ketika keadaannya gelap di antara raja-raja. Itu maha besar, adakah yang terlalu sulit bagi Tuhan? Segala sesuatu mungkin bagi dia. Benar. Dr. Medat, di pasal 18 kita diberitahu tentang Hizkia dan apa yang ia mulai lakukan. Pasal itu berbunyi, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala. Dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Maukah Anda mengomentari tentang apa yang Hizkia lakukan? Khususnya tentang membuat ular tembaga itu hancur berkeping-keping karena umat itu menyembahnya. Kita membaca tentang ular tembaga di kitab Bilangan pasal 21 ayat 1 sampai ayat 9. Kisah itu memberitahu kita bahwa setelah Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan kuasa yang besar dan tangan yang perkasa, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan dan juga terhadap Musa. Hasilnya Tuhan marah kepada mereka. Sebagai hukumannya Tuhan kirimkan ular-ular berbisa ke tengah-tengah mereka. Musa berdoa kepada Tuhan bagi mereka dan Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Ular tembaga adalah alat keselamatan. Ia memberitahu Musa untuk membuat dan menaruhnya di sebuah tiang. Setiap orang yang melihatnya akan tetap hidup. Inilah yang sesungguhnya terjadi. Siapapun yang terpagut memandang ular itu dan tetap hidup. Tentunya ini hanyalah sebuah simbol dari keselamatan yang sejati dan yang satu-satunya. Yang tentangnya tertulis keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Anda berkata bahwa itu adalah sebuah simbol Kristus. Betul. Di manakah kita melihat bahwa itu sebuah simbol Kristus? Tentang Yesus sendiri, Injil Yohanes pasal 3 berbunyi, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan sedang berkata bahwa itu hanya sebuah simbol keselamatan yang aku tawarkan. Barang siapa melihatnya akan tetap hidup. Barang siapa melihat Tuhan Yesus oleh iman hari ini, menemukan kehidupan, maka ia akan memperoleh hidup yang kekal. Apakah problem umat Israel dalam berurusan dengan ular tembaga yang dibuat oleh Musa? Saudara, ayat bukan hanya sebuah problem bagi orang Israel, melainkan bagi hati manusia pada umumnya. Hati manusia lebih mungkin untuk menerima apa yang kasat mata dan menolak iman yang didasarkan pada hubungan dengan Tuhan. Yang semestinya keselamatan yang Tuhan sediakan untuk umat itu membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan. Percaya dan beriman lebih besar kepadanya dan berpegang teguh padanya, namun mereka mengambil alat untuk keselamatan dan mulai mempersembahkan korban-korban kepadanya serta menyembahnya. Bukannya menyembah Tuhan, itulah hati manusia. Lebih cenderung kepada apa yang kasat mata, sampai tingkat di mana orang-orang Kristen dijabarkan sebagai penyembah salib.
Karena beberapa orang menggunakan simbol keselamatan itu, yaitu salib Tuhan Yesus untuk menjadi akhir dari segalanya. Mereka mempersembahkan kepadanya banyak bentuk dari Simbol itu sendiri yang adalah kayu salib atau gambaran dari salib. Ya, atau salib dalam bentuk apapun dibuat dari logam atau dari bahan apapun juga, dan mulai menghormatinya sebagai sebuah objek yang sakral dan menghampirinya dengan semacam bentuk penyembahan, bahkan sekalipun dengan segala kesederhanaan dan juga niat-niat yang baik. Tuhan menjadi begitu sedih karena di penghujung hari, manusia mengganti hubungan yang benar dengan Allah, hubungan yang didasari oleh iman. Rasul Paulus memberitahu kita, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hubungan kita dengan Tuhan didasarkan pada iman. Itu didasarkan pada firman Tuhan yang menjangkau kita dan yang memberitahu kita tentang sosok hebat ini. Itu bukan didasarkan pada hal-hal yang kasat mata, yang kita hormati dan sembah dengan cara apapun. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi kita tentang pasal yang hebat ini. Pemirsa terkasih, kami akan berjumpa kembali dengan Anda setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita tentang pasal 18. Dr. Esam, Hizkia Raja Yehuda tentunya sukses. Ia juga seorang yang terkenal. Apa yang bisa kita pelajari karakternya di sini mengenai sukses dan kebijakan spiritual? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ia adalah sebuah teladan dari kesuksesan, sebuah contoh yang baik. Perkataan ini dikatakan tentang dia, kami tidak mengada-ngada, mereka berkata tentang dia secara langsung. Ayat 7, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Beberapa ayat sebelumnya menunjukkan pada kita beberapa prinsip real tentang kesuksesan dalam hidup. Ayat 5, 6, dan 7, setiap ayat memberi kita satu prinsip tentang kesuksesan. Ayat 5 berkata, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Di sini kita menemukan prinsip mempercayai Tuhan. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Tuhan. Bukanlah itu yang membedakan Daniel yang pada akhir hidupnya dikatakan tentang dia, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ia percaya kepada Tuhan. Apa yang membuatnya berhasil adalah kepercayaannya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan itu mencakup dua hal. Tidak mengandalkan diri sendiri, merendahkan hati, dan tidak mengandalkan orang-orang lain. Salah satu hal yang membuat orang gagal dalam hidupnya adalah bahwa ia mengandalkan kemampuannya dan ia merasa dapat melakukannya. Ia percaya akan sikap efisien. Ini adalah sebuah hambatan besar dalam menuju kesuksesan. Namun Tuhan memandang orang yang rendah hati dan remuk hati serta takut akan firman-Nya. Aku akan menyisakan di tengah-tengahmu orang-orang yang rendah hati. Inilah macam orang yang dapat mempercayai Tuhan, yang dapat percaya kepada nama Tuhan. Merendahkan hati itu penting untuk dapat belajar percaya pada nama Tuhan. Kedua, Berpegang teguh pada Tuhan. hanya percaya kepada Tuhan. Inilah dia. Kedua, seperti Anda katakan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Tidakkah kita lihat sebuah gambaran tentang jenis kesuksesan ini dalam Yusuf? Contohnya, apa yang membuat Yusuf berbeda? Bahkan di rumah Potifar, ia berpegang teguh pada Tuhan. Berpegang teguh pada Tuhan tidak membutuhkan suatu tempat tertentu. Tidak, seseorang dapat berpegang teguh pada Tuhan dimanapun Dia juga. harus berpaut pada Tuhan. Ya, berpaut pada Tuhan, dan itulah sebabnya di tempat yang ada godaan yang hebat, yang tidak seorang pun dapat meluputkan diri dengan mudahnya atau menyelamatkan dirinya, kita mendengar perkataan hebat ini tentang Yusuf. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini adalah tempat yang sama di mana kita mendengar perkataan ini tentang Yusuf, tapi Tuhan Sehingga ia menyertai menjadi Yusuf. Orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. berhasil. Ia menjadi seorang yang berhasil. Prinsip ketiga adalah mati perintah yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Akibatnya mempercayai Tuhan dan berpegang teguh padanya secara pribadi. Membuat orang itu tertarik untuk tidak menjauh dari Tuhan. Hal ketiga adalah memelihara perintah-perintah Tuhan. Ini adalah Mazmur Iya. pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sampai akhir dari Mazmur, di akhirnya kita baca apa saja yang diperbuatnya. Berhasil. Semua ini adalah contoh-contoh kesuksesan. Setiap kesuksesan itu mengikuti salah satu dari 3 prinsip.
Hizkia mengikuti ketiga prinsip ini bersamaan, percaya pada Tuhan, berpegang teguh pada Tuhan, dan mengikuti perintah-perintahnya. Saya rasa inilah prinsip yang jika diikuti tidak dapat menuntun pada kegagalan, melainkan pada kesuksesan saja. Ketika Yusuf berada dalam penjara misalnya, dan ketika ia berada di rumah Potifar, ini adalah sebuah peristiwa kegagalan. Namun saya bukan orang yang menilai untuk memutuskan sukses atau gagal. Saya bukan orang yang menilai pada saya atau orang lain. Orang yang memberi nilai, orang yang memberi kesaksian tentang kesuksesan itu adalah Allah. Dan Tuhan bersama dia. Dan hasilnya adalah kemanapun ia pergi, ia beruntung. Kata-kata yang baik tentang kriteria kesuksesan. Saudara Silakan. Ayat, prinsip kedua yang disebutkan tadi oleh Dr. Esam, berpegang teguh kepada Tuhan. Dalam praktiknya, bagaimana manusia zaman sekarang dapat berpegang teguh kepada Tuhan, menempatkan Tuhan di hadapannya, membiarkan dia memenuhi pikirannya, hatinya, melalui firman Tuhan, dan bersekutu dengan orang-orang percaya dengan senantiasa memikirkan tentang Tuhan. Aku senantiasa memandang Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Izinkan kami untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Silakan pertanyaannya. Kita tahu bahwa Yesaya bernubuat tentang penawanan kerajaan Israel, memberitahu Ahaz bahwa setelah 65 tahun kerajaan utara akan ditawan. Kami membaca nubuat ini dalam Yesaya 7 ayat 8, tetapi apa yang benar-benar terjadi seperti yang kita baca tentang apa yang benar-benar terjadi dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 10, penawanan tidak terjadi dalam tahun ke-6 Raja Hizkia. Jadi kita berkata bahwa Ahaz menjadi raja selama 16 tahun, maka Hizkia menjadi raja selama 6 tahun. Jadi di sini jumlahnya kira-kira 22 tahun atau bahkan kurang. Bagaimana Anda bisa menjelaskan perbedaan ini? Oh, maksud Anda jumlahnya bukan 65 tahun. Ya. Bagaimana menjelaskan perbedaan ini? Dari studi kita tentang firman Tuhan, kita pahami bahwa penawanan itu terjadi bukan dalam satu tahap, tapi 3 tahap. Dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 29, kita membaca, dalam zaman Pekah Raja Israel datanglah Tiglat-Pileser Raja Asyur, direbutnyalah Iyon, Abed, Bet-Maakah, Yanoah, Kades, dan Hazor, Gilead, dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkut penduduk Asyur ke dalam pembuangan. Itu adalah penawanan yang pertama yang ia beritahukan kepada kita dan kemungkinan besar terjadi 1 atau 2 tahun setelah nubuat dari Nabi Yesaya. Namun penawanan kedua yang disebutkan ada dalam ayat yang ke-9 di pasal yang ke-18. Dalam tahun ke-4 zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Elah, Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke pembuangan. Lalu inilah tahap kedua dari penawanan, dan ini tidak benar-benar sesudah 65 tahun. Namun, yang ketiga dan fase terakhir disebut dalam pasal 17 ayat yang ke-23, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi, orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan, demikianlah sampai hari ini. Inilah penawanan terakhir yang setelahnya tidak seorang pun dari orang Israel kembali ke negeri itu sampai hari ini. Jadi ini berarti bahwa penawanan terjadi lebih dari 3 3 tahap yang kita baca dalam firman Tuhan. Oke. Dr. Esam, orang baik pasti mempunyai kelemahan-kelemahannya sendiri, seperti orang manapun. Benar. Ia berusaha untuk memberontak terhadap Raja Asyur, tetapi ia gagal. Dan karena itu ia mengutus orang kepadanya atau menyerah kepadanya serta mengirimkan hadiah-hadiah atau pajak, apapun ini sebutannya. Ia tunduk kepada Raja Asyur. Bisakah Anda memberitahu kami tentang bahaya dari tindakan seperti itu di pihak Hizkia? Baik, jika saya kembali ke poin pertama yang berontak kepada Raja Asyur. Ayat 7 berbunyi, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Segera setelah itu, setelah kata beruntung, pemberontakan disebut ini bukanlah sebuah pemberontakan terhadap pemikiran Allah. Karena hal ini sukses terjadi. Apakah buktinya? Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak mau melayani dia. Mustahil bahwa kehendak Allah baginya adalah untuk melayani Raja Asyur. Walau apa yang ia lakukan sesuai dengan pikiran Tuhan dan kemudian ada sebuah kemenangan lagi. Ya. Tercatat bagi dia, ia mengalahkan orang Filistin sampai Gaza dan wilayahnya. Sampai poin ini, kesuksesannya nyata dan sesuai dengan pikiran Allah. Namun orang ini
yang berbeda karena kepercayaannya kepada Tuhan dalam suatu cara yang tidak dapat dengan raja-raja Yehuda manapun yang sebelumnya atau sesudahnya. Sekarang dikelilingi oleh berbagai ancaman. Ia sadar akan ancaman-ancaman itu, tapi semua itu terluput darinya. Ia menyaksikan semua ini. Ia melihatnya ketika Salmaneser, Raja Asyur datang melawan Samaria dan di akhir 3 tahun ia merebutnya. Pada tahun yang ke-9 dari Hosea, Raja Israel, Samaria direbut. Ia melihat apa yang Raja Asyur lakukan di Samaria. Apa yang ia sedang lakukan di Israel, namun ia masih luput dari semua itu. Setelah Raja Asyur merebut Samaria, terjadi bahwa pada tahun 14, dari Raja Hizkia, Sanherib Raja Asyur datang melawannya setelah ia selesai dengan Samaria. Pertama Setelah ia ia merebut selesai dengan Samaria, Samaria, lalu setelah 5 atau 6 tahun ia datang melawannya. Kini ancaman itu dekat dengannya. Kemungkinan besar dalam periode ini, ia sibuk dengan apa yang sedang terjadi dan di tengah kesusahannya, ia berpaling dari Tuhan. Tindakan-tindakannya setelah itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di ayat-ayat sebelumnya tentang dia. Sebelum itu ia melihat bahwa Sanherib Raja Asyur datang melawan semua kota Yehuda yang berkubu dan merebut semuanya. Lihatlah apa yang terjadi. Raja Hizkia dan Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan berkata, "Aku telah berbuat dosa. Dalam apa yang kau katakan bahwa engkau telah berbuat salah dalam satu masalah, yang di dalamnya engkau sukses. Engkau sedang berkata bahwa engkau sudah bersalah karena tidak melayani Raja Asyur. Ketika kita memalingkan mata kita dari Tuhan, kita tidak melihat dengan jelas jalan kita. Kita tidak bertindak dalam cara yang benar. Ini adalah apa yang terjadi dengan orang ini. Ini akan tetap menjadi salah satu dari kegagalannya. Namun Hizkia tetap seorang yang besar dan Allah akan berurusan dengannya melalui kesalahan ini. Aku telah berbuat dosa, unduhlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Menjauhlah daripadaku." ini adalah sesuatu kekurangan iman dari pihaknya. Suatu kekurangan iman karena ia telah memalingkan matanya dari Tuhan. Benar. Ia telah memalingkan matanya dari Tuhan. Saya pikir, jika suatu datang menjadi penghalang antara Allah dan saya, pasti saya akan melakukan kesalahan dengan satu atau lain cara. Dr. Medat, Sanherib mengancam Yerusalem dalam pribadi Hizkia. Bisakah Anda memberitahu kami tentang ancaman-ancaman musuh kepada kita? Kita telah melihat Hizkia dalam kondisi lemah iman. Ia menawarkan suap kepada Sanherib namun itu tidak berhasil. Usaha apapun untuk bernegosiasi dengan setan selalu gagal. Sanherib mengirim pasukannya melawan dia dan mengancam dengan 2 hal. Pertama, jangan percaya kepada siapapun karena tidak seorang pun akan menyelamatkanmu dari tanganku. Dan yang kedua, ia ingatkan Hizkia tentang apa yang telah terjadi pada raja-raja lain yang memberontak kepadanya. Dan juga, sebagaimana cara setan, ia beritahukan berbagai dusta. Ia beritahu Hizkia, jangan mempercayai Tuhan Allahmu. Engkau sendiri telah menyingkirkan bukit-bukit pengorbanan dan mesbah-mesbah. Engkau sendiri telah berpaling darinya. Ini jauh dari kebenaran. Tentunya ini adalah perang mental yang setan lancarkan terhadap setiap orang percaya. Apa yang melindungi kita dari perang semacam itu? Percaya kepada Tuhan, jangan ada negosiasi dengan setan. Inilah yang telah Ini yang dilakukan dilakukan Hizkia, benar. Reaksinya adalah ia menaruh Menolak percaya dalam untuk Tuhan. bernegosiasi dengan setan. Itulah sebabnya kita akan melihat keselamatan besar yang Tuhan lakukan. Mari menerima pertanyaan dari hadirin jika Anda berkenan. Ada pertanyaan. Dalam 2 Raja-Raja 18 dari ayat 14 sampai 16 kita melihat Hizkia menjadi miskin. Namun dalam Yesaya 39 ayat 1 sampai 6 kita membaca bahwa Hizkia kaya dan mempunyai emas dan perak serta barang-barang berharga. Bagaimana perbedaan ini bisa dijelaskan? Apakah ia miskin atau kaya? Dari manakah perbedaannya datang? Apakah ia miskin atau kaya? Atau apakah ia kaya dan menjadi miskin lalu menjadi kaya lagi? Tentu saja sebagai raja, ia kaya. Raja manapun itu kaya. Raja manapun kaya, khususnya raja-raja di masa lampau. Dan pastinya ia memiliki banyak harta kekayaan, bahkan walaupun ia menggunakan harta kekayaan dari rumah Allah seperti yang kita lihat di sini. Tetapi jangan lupa bahwa Hizkia khususnya pada hari-hari terakhirnya, kita membaca dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-32, bahwa Hizkia pada hari-hari terakhirnya dikunjungi oleh banyak orang yang membawakan dia hadiah-hadiah. Dan Hadiah-hadiah. pemberian-pemberian kepada Tuhan ke Yerusalem. Ini satu. Yang kedua, dan barang-barang berharga kepada Hizkia, Raja Yehuda, sehingga ia dimuliakan di mata semua bangsa sejak saat itu. Jadi ada berbagai hadiah yang dibawa. Hadiah-hadiah itu adalah sebuah sumber kekayaan. Dari orang-orang dan bangsa-bangsa, setiap bangsa memiliki suatu hal tertentu membawa hadiah darinya. Mereka yang mempunyai emas menghadiahi emas, mereka yang mempunyai gading menghadiahi gading. Ada begitu banyak hadiah karena Hizkia adalah seorang yang besar. Ia menerima begitu banyak hadiah dari begitu banyak tempat berbeda. Menjelang akhir pemerintahannya atau pada saat ia dihakimi
dan menjadi sakit, ia kaya. Namun apakah ia miskin pada awal kehidupannya? Tidak, ia tidak miskin, namun ia melakukan sesuatu yang mungkin kita pikir bahwa ia miskin. Ia tidak dijabarkan sebagai orang miskin. Ya, Ketika ia mengutus orang kepada Sanherib, ia mewajibkan dia untuk membayar pajak. Jadi ia mengarat emas dari pintu-pintu bait suci, Tuhan dan dari jenang-jenang pintunya. Dan memberikan pada Sanherib, namun tidak tertulis bahwa ia miskin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan rangkum episode hari ini bersama hadirin. Hizkia, raja yang baik, adalah putra dari Raja Ahaz yang jahat. Bagaimana mungkin seorang ayah yang jahat memperanakan seorang anak yang baik? Memang benar ayah Hizkia itu jahat dan para leluhurnya juga jahat. Namun nama Hizkia artinya kuasa Allah. Dan Allah dengan kuasa dan otoritasnya dapat memunculkan terang dari kegelapan. Juga ibunya bernama Abi, putri dari Zakaria, adalah seorang perempuan yang saleh. Kesalehan ibunya memberikan pengaruh Tentu saja itu kepadanya. mempengaruhinya. Tentu saja itu mempengaruhi dia. Kesalehan Tentu saja, ibunya. tentu saja, tentu saja. Saya punya sebuah pertanyaan tentang apa yang Hizkia lakukan pada ular tembaga yang adalah alasan dari kesembuhan dan keselamatan Israel dalam perjanjian lama. Mengapa ia melakukan hal ini? Masalahnya adalah bahwa orang menggunakan simbol itu dalam suatu cara yang salah, bukannya melayani Tuhan yang dilambangkan oleh ular tembaga, yang adalah alasan keselamatan mereka. Mereka berpaling dari Tuhan dan berpegang teguh pada simbol itu. Itulah sebabnya Hizkia, demi melakukan apa yang benar di mata Tuhan, harus menghancurkan ular tembaga, menyingkirkan simbol itu dari mereka dan memalingkan mata mereka kepada sosok yang sejati, kepada Tuhan Yesus. Pada masa sekarang ini, apakah bahaya dari memiliki orang-orang yang berpegang erat pada simbol-simbol religius yang kasat mata? Apakah itu berbahaya? Masalah kita adalah bahwa kita cenderung untuk menyukai apa yang kelihatan, sementara hal itu tidak benar-benar penting. Hubungan pribadi dengan Tuhan adalah hal yang terpenting, hubungan hati dengannya. Benar. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan lanjutkan Terima diskusi di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. يا محبا مات عن جنس البشر امحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع أنت حصني وإليك الملتجى منك ألقى بالتجاء الفرجا فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي يا حبيبي يا يسوع بخلاصي يا حبيبي يا يسوع. Hizkia, raja yang saleh, menerima surat-surat ancaman dari musuh-musuhnya. Bagaimanakah reaksi Hizkia? Bagaimana ancaman-ancaman para musuh membawa Hizkia untuk menaruh percaya pada Tuhan dan berpegang erat kepadanya? Bagaimanakah Allah selalu campur tangan dan mendukung umatnya? Apakah karena kebaikan umatnya atau karena kesetiaan Allah sendiri? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib.
dan bebaskan aku.